definisi secara umum dari ikan gabus. Nah, ikan gabus itu merupakan salah satu jenis ikan karnivora air tawar yang menghuni kawasan Asia Tenggara. Ikan yang memiliki nama latin Canes striata ini umumnya berwarna coklat sampai hitam pada bagian atas dan coklat muda sampai keputih-putihan pada bagian perutnya. Kepala agak pipih dan bentuknya seperti ular dengan sisik-sisik besar di bagian atas kepalanya. Oleh sebab itu, ikan ini sering dijuluki dengan snakehead. Sedangkan sisi atas tubuh ikan gabus dari kepala hingga ekor berwarna gelap, hitam kecoklatan atau kehijauan. Sedangkan sisi bawahnya berwarna putih mulai dari dagu hingga ke belakang. Sedangkan sisi samping bercoret tebal dan agak kabur. Warna tersebut seringkali menyerupai lingkungan sekitarnya. Mulut ikan gabus besar dengan gigi-gigi yang tajam. Sirip punggung memanjang dengan sirip ekor membulat di bagian ujungnya. Ikan gabus umumnya didapati pada perairan dangkal seperti sungai, rawa-rawa dengan kedalaman sekitar 40 cm dengan cenderung memilih tempat yang gelap, berlumpur, berarus tenang ataupun wilayah bebatuan untuk bersembunyi. Selain itu, spesies ini juga ditemui di danau serta saluran-saluran air hingga sawah-sawah. Secara umum, ikan gabus memiliki pola pertumbuhan alometrik atau pertambahan bobot lebih cepat dibandingkan pertambahan panjang badan. Hal ini berkaitan dengan sifat agresifnya dalam mencari makanan. Ikan ini memangsa berbagai ikan kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain termasuk berudu dan kodok. Makanan alami ikan gabus itu sendiri yaitu berupa hewan-hewan akuatik yang kecil seperti ikan-ikan kecil, kodok, maupun insekta air lainnya. Ikan gabus memiliki kemampuan bernapas langsung dari udara dengan menggunakan semacam organ labirin bernama diverticula yang terletak di bagian atas insang sehingga mampu menghirup udara dari atmosfer. Sebagaimana ikan-ikan yang mempunyai labirin, ikan gabus ini mampu bertahan dalam kondisi perairan rawa dalam kandungan oksigen yang rendah dan pH berkisar 4,5 sampai 6. Dalam proses pemijahan, spesies ini memiliki kebiasaan membangun sarang berbusa di antara vegetasi di lingkungan hidupnya. Ikan gabus mempunyai sarang yang berbentuk busa di sekitar tanaman air di rawa dan perairan dangkal dengan arus lemah. Busa tersebut berbentuk semacam lingkaran yang berfungsi selain sebagai area pemijahan juga sebagai pelindung telur yang telah dibuahi. Perkenalkan, nama saya Nifty Astriani dengan NIM C0311911031. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem kerangka atau tulang pada ikan gabus. Jadi, proporsi tulang pada tubuh ikan itu mencapai 12,4% dari tubuhnya. Tulang atau kerangka merupakan jaringan kuat dan tangguh yang memberi bentuk pada tubuh ikan. Tersusun atas matriks organik keras yang diperkuat dengan endapan garam kalsium dan garam mineral lain di dalam tulang tersebut. Nah, pada ikan gabus sendiri, kandungan kalsium dan mineral-mineral lainnya pada tulang ikan gabus itu sangat banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari manusia sendiri. Makanya tulang ikan gabus ini banyak dijadikan sebagai sumber bahan makanan. Salah satunya yaitu tepung tulang ikan gabus. Nah, rangka pada ikan seperti halnya juga merupakan berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang tubuh, dan juga menyokong organ-organ tubuh serta berfungsi dalam proses pembentukan butir darah merah. Kemudian rangka pada ikan gabus itu terdiri atas dua bagian, ada rangka aksial dan juga rangka visceral. Nah, rangka aksial sendiri terdiri dari tulang-tulang tengkorak, tulang punggung, dan juga tulang rusuk.
Secara umum, perkembangan embrionik tengkorak ikan itu berasal dari 3 sumber. Ada kondrokranium atau neurokranium, ada demokranium, dan juga splankokranium. Nah, kondrokranium sendiri adalah pembungkus otak yang mana pada awal mulanya ini dia berasal dari tulang rawan yang kemudian akan berganti menjadi tulang sejati. Kemudian pada waktu embrio, tengkorak pada tulang ikan itu dibentuk oleh beberapa tulang rawan. Nah, rahang atasnya sendiri itu terdiri atas tulang premaksila dan juga maksila. Untuk premaksila dan maksila sendiri, untuk beberapa ikan buas, utamanya ikan karnivora, itu memiliki gigi-gigi tajam. Ikan gabus sendiri juga termasuk sebagai ikan karnivora. Kemudian tulang pada rahang bawah itu juga dilengkapi oleh bagian gigi-gigi kecil. Nah, selain itu pada insang ikan itu terdapat penutup insang yang disebut dengan operkulum. Terus di bawah rahang itu terdapat tulang penyokong yang menyokong tutup dari insang itu sendiri. Kemudian tulang punggung pada daerah badan itu berbeda dengan yang terdapat pada daerah ekor. Nah, tiap-tiap ruas di daerah badan itu dilengkapi dengan sepasang tulang rusuk kiri dan juga kanan untuk melindungi organ-organ yang ada dalam rongga tubuh ikan. Terus pada batang ekor ikan gabus itu tiap-tiap ruasnya terdapat cucuk hemal, sedangkan pada bagian atas ruas tulang punggung itu terdapat cucuk neural. Sedangkan untuk rangka visceralnya sendiri itu terdiri atas struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi farinks. Struktur ini terdiri dari 7 tulang lengkung insang dan 2 lengkung insang yang pertama itu merupakan bagian dari tulang-tulang tengkorak, sedangkan 5 lainnya itu berfungsi sebagai penyokong insang. Terima kasih. Selanjutnya terkait muskulus pada ikan gabus. Ikan normalnya mempunyai 3 macam urat daging atau otot berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot bergaris. Pertama yaitu otot polos. Serabut otot polos ini lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenkim embrio. Secara primer berasal dari mesoderm dengan disertai sel-sel jaringan ikat, kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos ini disebut involuntari atau bekerja secara tidak sadar dikarenakan kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak. Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Kontraksi otot ini lambat dan kerjanya lama. Kedua yaitu otot jantung. Jaringan otot jantung memperhatikan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak terdapat serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Otot jantung berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja sampai individu ini mati. Kerja otot jantung ini sifatnya involuntari juga seperti otot polos karena bekerja secara tidak sadar dan juga bekerja di luar rangsangan otak. Otot ini berwarna merah tua pada ikan gabus dan otot ini disebut pula juga sebagai miokardium karena miokardium ini dilapisi oleh selaput perikardium atau selaput luar dan endokardium atau selaput dalam. Ketiga yaitu otot bergaris. Otot bergaris ini disebut sebagai otot bergaris karena serabutnya memperlihatkan garis-garis yang melintang dengan banyak inti yang tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit dan disebut voluntari atau otot yang bekerja secara sadar dikarenakan kerjanya yang dipengaruhi oleh rangsangan otak. Bila dilihat secara keseluruhan, otot bergaris pada seluruh tubuh ikan terdiri dari kumpulan blok otot atau urat daging. Tiap-tiap blok otot ini dinamakan miotom, dan pada saat embrio ini masih disebut dengan miomer. Kumpulan otot ini biasanya diberi nama sesuai dengan pergerakannya atau pada organ tempat dia melekat, seperti contohnya otot penegak sirip punggung ataupun otot penarik sirip dada. Kandungan nutrisi ikan itu cukup tinggi pada ototnya, dan sebagian besar karbohidrat di otot ikan adalah glikogen yang merupakan polimer glukosa. Otot dari ikan atau krustacea hidup mungkin juga mengandung sekitar 0,1 hingga 1,0% glikogen. Terima kasih.